Halo, saya Iki. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan coba membuat web server sederhana menggunakan Node.js dengan Express.js sebagai frameworknya. Oke, kita langsung mulai saja dengan membuat foldernya ya, REST API Express. Kita coba masuk ke foldernya. Di sini saya menggunakan Node.js versi 12.9.1 dan kali ini saya akan menggunakan Yarn sebagai package manajernya. Tapi kalian jika ingin menggunakan npm, kalian juga bisa. Dan saya menggunakan Yarn versi 1.21.1. Untuk menginit project Node.js, kita dengan mudah hanya mengetikkan yarn init. Ya, kita isi pertanyaan-pertanyaannya. Versinya 1, deskripsinya bebas, untuk main server.js, repository URL masih tidak punya, author, skip, essence, MIT, provide, false. Oke, sekarang kita sekarang kita mendapatkan package.json dari hasil generate dari yarn init. Kita buka editor saja. Oke, di sini kita punya package.json yang cukup simple. Karena kita akan menggunakan Express, kita perlu menginstal Express terlebih dahulu. Di sini saya akan menginstalnya menggunakan yarn dengan mengetikkan command yarn add express. Jika kalian ini menggunakan npm, kalian bisa mengetikkan npm install express. Nah, ini sudah otomatis menambahkan di dependencies yaitu express. Jika kita menggunakan yarn, otomatis kita diberikan yarn log. Jika npm, kita diberikan package log.json. Dan pastinya kita mendapatkan folder black hole node modules. Oke, kita buat file server.js. Kita masuk ke file server.js nya. Untuk membuat web server menggunakan Express, kita perlu dependensi yang pastinya Express. Kita perlu menambahkan dependensinya seperti berikut: const express require express. Untuk di Node.js, jika kita ingin memanggil dependensi, kita dapat menggunakan sintaks require dan nama dependensinya. Jika terdapat di .modules, kita cukup memanggil nama dependensinya saja. Setelah itu, kita perlu app yang berisikan deklarasi express. Jadi si app ini berisikan metode-metode yang dimiliki express. Kita bisa lihat di sini dia ada banyak sekali metode dan parameternya. Untuk HTTP metodenya, Express menyediakan seperti get, post, delete, put yang nanti akan kita gunakan untuk membuat RESTful API. Kita coba membuat root sederhana terlebih dahulu. Kita buat di root ya. Terus setelah itu butuh callback yaitu request dan response. Jika kita ingin print di browser, kita dapat memanggil metode atau parameter. Kita dapat menggunakan parameter response.end. Ini dia akan ngeprint value di browser. Misalkan kita masukin hello world, dan kita perlu menjalankan si web servernya. Kita akan menjalankan web servernya di port 3001. Terus setelah itu callback. Kita perlu log biar kita tahu bahwa si servernya sudah jalan di port 3001.
2021. Kita save. Sekarang kita coba jalankan servernya dengan menggunakan command node terus nama filenya. Sekarang dia jalan di port 3001. Kita buka saja. Nah, ini kita ada masuk ke port 3001 dan menampilkan hello world. Oke, jika kita lihat dari video sebelumnya, kita memiliki yang namanya delete to do based on ID. Misalkan ID-nya 1, terus 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara menghandle root yang kayak gini tapi dia dinamis? Di Express sendiri memiliki yang namanya root parameter. Kita dapat menggunakan fungsi tersebut seperti berikut. Ini kita misalkan mau ngebuat build to do berdasarkan ID. Nah, si ID itu gimana sih cara dapat yang ada si ID ini? Jadi di Express ini yang dinamis itu diawali dengan titik 2. Jadi cara mengambil yang dinamis ini kita bisa mendapatkan value-nya dari request params nama si pet dinamisnya. Karena di sini ID, jadi kita masukkan ID params.id. Kita masukin ke variabel ID. Misalkan kita kita print res.n, kita save. Coba kita jalanin servernya. Kita perlu restart server dulu dan jalanin lagi. Terus kita masukin to do terus ID nya. Misalkan ID 1 hello 1. Kalau misal kita masukin 123, terus ini berubah 123. Nah, untuk parameter sendiri ini tidak dibatasin si penggunaannya. Selain ID, kita coba masukin nama, misalkan name. Kita sekarang punya name. Ini dia name ini ngikutin dari si titik 2 name. Jadi yang awal titik 2 itu dia pasti ada di objek request.params. Sekarang kita masukin, kita save, kita restart servernya, terus kita masukin name-nya Yayu. Nah, hello Yayu, ID 123. Oke, setiap kali kita merubah file si server.cs, kita perlu merestart si node-nya. Gimana sih cara agar kita tidak perlu merestart? Di node sendiri sudah ada dependensi untuk otomatis restart ketika ada file yang berubah. Nah, itu nama dependensinya itu nodemon. Nah, nodemon ini dia otomatis reload ketika ada file JS yang berubah. Oke, cara pakai nodemonnya itu gimana sih? Nah, kita perlu install dulu nodemonnya menggunakan yarn atau npm yarn dev nodemon, atau kalau kalian menggunakan npm install min-d nodemon. Oke, sudah terinstall. Kita lihat pastiin lagi di package.json ada. Oke, ini udah ada dev dependencies nodemon. Nah, kita perlu nambahkan scripts untuk menjalankannya. Misalkan kita nambahin scripts dev, terus kita hanya perlu memanggil nodemonnya, nodemon, terus nama filenya server.js. Kita save. Setelah itu kita run saja yarn terus nama scriptnya dev, jalanin. Oke, dia langsung jalan menggunakan nodemon. Dia nge-watch node server.js. Nah, dia nge-watching
extension JS, MJS, dan JSON. Ketika ada file JS, MJS, atau JSON yang berubah, dia otomatis nge-restart server Node.js nya. Nah, kalau di npm sendiri kita perlu mengetikkan npm run dev ya. Kalau yarn tidak perlu ada runnya. Kita coba, misalkan kita hapus id-nya, hapus si id ini juga kita hapus, save. Nah, dia otomatis restart si server .js nya. Coba kita hapus, kita jalanin lagi. Nah, dia ngikutin file yang terbaru, hello yayu. Sedangkan kalau kita menggunakan yang lama, 123 yayu, harusnya dia error, cannot get 123 yayu, karena yayu ini dikira pet yang di sini yayu gitu, tapi nggak ada, jadi dia nge-return error.